Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Priyono, NIM 1824 10 10 10 43. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari modul 6 mata kuliah data mining, yaitu tentang K-means clustering. Itu tugasnya lakukan clustering pada dataset iris dengan langkah-langkah seperti berikut dengan menggunakan kombinasi atribut. Yang pertama sepal length, sepal width, yang kedua sepal length, petal width, lalu sepal width, petal width, dan yang terakhir adalah petal length dan juga petal width. Nah, yang pertama saya lakukan adalah mengimport library yang digunakan, yaitu yang pertama ada pandas, kemudian cluster k-means, lalu min-max scalar, lalu yaitu matplotlib. Lalu yang pertama di sini saya memasukkan dataset iris ke dalam suatu variabel yang bernama iris, lalu saya tabelkan 5 data teratasnya, itu seperti ini. Lalu untuk atribut yang pertama yaitu sepal length dan juga sepal width. Lalu di sini saya menggunakan function min-max scalar, saya masukkan ke dalam variabel min-max. Lalu min-max ini gunanya untuk menormalisasikan, yaitu yang saya normalisasi yang pertama adalah kolom sepal length. Lalu kita ganti kolom iris sepal length menjadi normalisasinya, yaitu min-max transform dari sepal length. Lalu hal yang sama juga kita lakukan di kolom sepal width, yaitu menggunakan sama min-max fit sepal width, lalu kita ganti kolom sepal width menjadi normalisasinya. Dan jika di print, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Kolom sepal length dan juga sepal width akan berganti menjadi nilai normalisasinya. Lalu selanjutnya adalah kita akan memplot menggunakan scatter plot. Di sini kita panggil plt.scatter, lalu yang menjadi atributnya yaitu untuk sumbu X adalah kolom sepal length dan juga sumbu Y-nya adalah kolom sepal width. Dan hasilnya adalah seperti ini. Lalu kita akan melakukan clustering. Yang pertama adalah menggunakan nilai K2. Nah, di sini menggunakan inisialisasi variabel X yaitu k-means yang bernilai clusternya 2. Lalu kita masukkan prediksinya ke dalam variabel yPredict, atau di sini X atau k-means-nya dengan function fitPredict dengan atribut sepal length dan juga sepal width. Lalu kita print prediksinya, yaitu seperti ini. Lalu kita saya menambahkan satu kolom yaitu cluster yang berisi nilai dari prediksi ini, dan jika di print maka hasilnya akan seperti ini, akan menambah satu kolom di bagian akhir. Lalu yang selanjutnya kita akan melakukan plotting di sini. Jadi iris 1 yaitu iris dengan nilai cluster 0, lalu iris 2 dengan data yang bernilai cluster 1. Lalu kita lakukan scatter plot seperti biasa, seperti ini. Lalu kita beri label X sebagai sepal length dan juga label Y sebagai sepal width. Lalu kita print menggunakan legend atau menggunakan batas seperti ini. Lalu didapatkan hasilnya seperti ini. Dan di sini bintang adalah nilai dari centroid masing-masing klasternya. Jadi di sini misal cluster iris 1 ada di sini, centroidnya yang kedua ada seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk clustering nilai K3.
sama seperti yang di atas, kita hanya perlu mengganti nilai n clusternya menjadi 3, lalu hasilnya akan seperti ini. Yang tadinya cuman mengakibatkan 2 kelas 0 dan 1, sekarang ada 3 kelas, yaitu 0, 1, dan 2. Lalu sama kita menambahkan cluster di sini seperti ini, sama. Lalu yang membedakan di sini adalah kita menggunakan 3 variabel, yaitu menambahkan satu variabel lagi, yaitu iris3 yang berisi data yang memiliki cluster 2, dan hasilnya seperti ini. Akan ada 3 bagian, yang tadinya hanya 2 sekarang menjadi 3. Lalu clustering dengan nilai K 4, sama seperti yang di atas, hanya mengganti nilai n clusternya menjadi 4. Lalu hasilnya seperti ini. Lalu kita masukkan y-predictnya seperti ini. Lalu setelah itu pastinya kita menambahkan satu variabel lagi, yaitu iris4 yang berisi data dengan cluster 3 dengan warna kuning. Nah, ini seperti ini. Maka hasilnya akan terlihat seperti ini dengan 4 nilai centroid. Lalu menurut saya nilai clustering yang efektif untuk membagi antara atribut sepal length dan juga sepal width di sini, menurut saya dengan nilai clustering K3. Nah, mengapa K3? Soalnya di sini sudah terlihat bagaimana kelompok masing-masing kelompok itu sudah terlihat. Misal yang di sini dengan iris 1, lalu yang dengan nilai cluster 0, lalu yang di sini nilai cluster 1, dan yang di sini nilai cluster 2. Dan di sini sudah cukup terlihat, ketimbang yang nilai K1 seperti ini, jadi masih menyebar dan masih saling ada yang berdekatan antara iris 1 dan juga iris 2, lalu dan juga dengan K4 seperti ini masih ada yang menyatu seperti ini, alias berdekatan. Jadi menurut saya yang paling efektif adalah dengan nilai clustering K3. Lalu selanjutnya adalah dengan atribut sepal length dan juga petal width. Sama seperti yang di atas, kita memasukkan iris ke dalam data frame seperti ini, lalu kita print. Lalu sama kita normalisasikan yang di sini, yaitu atribut dari sepal length dan juga petal width. Oke, di sini adalah hasil normalisasi dari kolom sepal length dan juga petal width. Jadi seperti ini. Lalu kita plot menggunakan scatter plot dengan label X sepal length dan juga label Y petal width. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu yang pertama kita melakukan clustering dengan nilai n cluster, yaitu 2, dengan kita masukkan ke dalam sebuah variabel y-predict, dan hasilnya seperti ini. Nah, lalu kita masukkan satu kolom baru yang bernama cluster yang berisi nilai dari prediksinya seperti ini. Nah, lalu kita menggunakan scatter plot untuk memasukkan sesuai dengan klasternya. Dan iris 1 dengan cluster 0, iris 2 dengan cluster 1, sama seperti yang tadi. Dan hasilnya adalah seperti ini. Bisa dilihat dibagi datanya telah terbagi menjadi 2. Lalu kita lanjutkan menjadi clustering dengan nilai K3. Sama seperti yang di atas, kita hanya
mengubah nilai n clusternya menjadi 3. Nah, lalu kita menambahkan kolom predik untuk mengisi nilai dari prediksi ini. Lalu kita tambahkan sebuah variabel yaitu iris 3 menjadi yang berisi nilai cluster 2, dan hasilnya seperti ini. Dan untuk keempat sama, hanya mengganti n cluster dan juga menambah satu variabel yaitu iris 4 yang memiliki warna kuning di sini, dan hasilnya adalah seperti ini. Dan untuk nilai K yang paling efektif menurut saya di sini yaitu dengan nilai K4. Bisa dilihat di sini untuk nilai K4 sudah baik untuk clusteringnya. Jadi tidak ada yang tercampur antara satu kelas dengan atau cluster yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah untuk atribut sepal width dan juga petal width. Nah, di sini sama, inisialisasi iris dulu, lalu kita normalisasikan antara kolom sepal width dan juga petal width. Hasilnya seperti ini hasil normalisasinya. Lalu untuk scatter plotnya seperti ini yang belum diklasterisasi. Nah, untuk nilai klasterisasi 2 dihasilkan seperti ini, dan hasil gambarnya seperti ini. Jadi sudah terbagi menjadi 2 seperti ini. Nah, lalu untuk nilai clustering K3 sama, kita lakukan tinggal mengganti n clusternya menjadi 3, hasilnya seperti ini. Lalu kita tambahkan di bagian sini iris 3 dengan nilai cluster 2. Lalu kita print, maka hasilnya atau klasterisasinya menjadi seperti ini. Dan untuk nilai K4 sama dengan n cluster 4, hasilnya seperti ini. Kita tambah variabel iris 4 dengan nilai cluster 3 dan juga warna kuning. Dan hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang paling efektif menurut saya yang ini di nilai K1. Mengapa nilai K1? Karena K1 di sini sudah dapat dibagi sangat baik menjadi 2 bagian seperti ini, dan tidak ada yang bercampur. Hanya ada satu bagian dari iris 1 yang melenceng agak jauh dari kawanannya di sini. Nah, untuk yang lain itu ada yang tercampur seperti ini. Yang ini masih tidak jelas seperti ini. Nah, untuk yang terakhir adalah dengan atribut petal length dan juga petal width. Sama, kita inisialisasi iris dulu, kita lakukan normalisasi di kolom petal length dan juga petal width, dan hasilnya seperti ini. Lalu kita print untuk scatter plotnya yang belum diklasterisasi, dan hasilnya seperti ini. Lalu untuk nilai clustering dari K sama dengan 2 dengan n, maka di sini n clusternya sama dengan 2 dan ditemukan hasil seperti ini. Lalu sama, kita tambah kolom cluster dan kita print, maka hasilnya seperti ini. Sudah tidak ada yang tercampur maupun di sini sudah sangat jelas. Lalu dengan nilai clustering 3 dengan cluster 3 didapatkan hasil seperti ini. Lalu kita coba print dengan ini, maka hasilnya seperti ini dengan 3 kelas atau clustering. Dengan nilai clustering 4, kita hanya mengubah n cluster menjadi 4 dan juga menambahkan satu variabel bernama iris 4 dengan scatter plot yang berwarna kuning, dan hasilnya seperti ini. Nah, untuk atribut petal length dan juga petal width ini, menurut saya nilai clustering dengan K1 adalah yang paling efektif untuk melihat ini. Jadi di sini di bagian pojok kiri bawah ini adalah yang iris pertama, dan juga yang di atasnya itu adalah dengan nilai cluster 1 atau iris 2.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.